Tapi Nah, kalau gue nggak bisa judge satu harian kan, Jok, gitu kan. Karena ada barang yang mungkin, ya apalagi lu tau kan, tipe gue bukan yang trading harian kan, bisa dibilang kan. Jadi gue lebih cenderung ya di kondisi kayak sekarang, gue mungkin cenderung akan lebih ke hold aja gitu. Daripada gue mungkin new buy, enggak kali ya. Gue masih di barang-barang yang itu-itu aja kok sebenarnya. Gue nggak ada perubahan apa-apa. Masih di sektor ya si coal, masih di sektor yang apa offshore oil service itu juga gitu kan, yang support vesselnya yang selalu gue ngomong Wintermar dan segala macam itu, ya masih di situ-situ aja. Gue mungkin bukan cenderung trader kali ya. Kalau gue trader kayak dari broker sebelah, ya mungkin tiap hari gue berpikir besok apa yang gue jual, besok apa yang gue beli. Tapi ya apa, gue view-nya lebih lebih inilah, lebih mid to long term ya. Tapi puji Tuhan kalau misalnya indeksnya udah nggak turun-turun lagi, yang di luar kan ya pasti harusnya akan impact-nya bagus juga ya buat kita gitu. Ya, 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 ya. Gua agree sih Bill kalau yang lu bilang tadi. bumi Ya, Hans, eh, apaan tuh, Jok? lu ngaspek di dewanya. Bumi naik anyway, dewa juga bisa naik kan dengan rencana Nah, netizen. Oh ya, bumi ini hari ini placement-nya ya, berarti ya 18. 120 ya. Hmm? 120. Oke. Bill, Ya, uh, dari tadi ada yang nanya nih soal PTBA ya. Jadi, kenapa Bill PTBA? Mungkin tadi ada yang sempat ngomong, oh ya PTBA ini harus akuisisi PLTU segala macam. Tapi Ya, apakah benar gara-gara? ya. Buat gua sih sebenarnya simpel. Yang orang takut cuma kalau misalnya ada akuisisi gitu kan, duit dividennya keganggu nggak nih? Nah, itu aja sih sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya menurut gua ya ini bentuk diversifikasi ya, eventually gitu loh. Apa, Jok sama Hans gitu kan, karena kan gimana pun bisnis call ini kan ya we know lah, it's a sunset business gitu. Meskipun sekarang harganya lagi tinggi, in the long run lu ngomong 15-20 tahun lagi ya, ini pasti akan gone lah ya 20 tahun lagi gitu kan. Jadi kan semua emiten call pasti akan mulai apa diversify gitu ya. Jadi maksudnya ya ini memang suatu hal yang mungkin bikin perih nih sehari dua hari gitu kan. Nah, tapi inilah yang menurut gue memang ke depan harus seperti ini gitu loh. Sama kayak nanti misalnya ITMG tiba-tiba diverse beli apa gitu kan. Ya kalau sahamnya turun ya serba salah juga mungkin kata ITMG. Sekarang lu bilang gue cuma call doang gitu kan, terus nanti gue nggak ada ESG-nya, maksudnya nggak ada green-nya yang gue incer ke depan. Tapi begitu gue akuisisi sesuatu nanti apa turun juga gitu kan ya. Tapi menurut gue gini lah, memang itu resiko sih untuk saham-saham yang dividend hunter. Begitu ini langsung keganggu kan mindset orang-orang yang dividend hunter. Tapi kalau lu mau lihat lebih jangka panjang, ya sebenarnya aksi yang dilakukan sama apa KPTB ini memang eventually ini bakal diperlukan, dan justru kalau mereka punya bisnis yang green ke depannya gitu ya, itu menurut gua akan ningkatin valuation ke depannya. Karena gini, apa, kalau bisnis lu cuma call aja pasti nanti PE lu akan ke cap at some point, mau itu 5 kali 6 kali, ya anggaplah 5-6 kali lu akan ke cap di situ. Tapi begitu Juga. nanti lu mau ke green, PE lu mungkin bisa 10 kali, ya kan, 15 kali, ya kan. Atau kalau emang lagi gelo ya kayak ada di green tuh di India, PE-nya 900 kali mau sampai 1000 kali gitu kan. Jadi itu satu satu milenium, berarti itu apa 1000 tahun berarti nggak balik gitu tuh. buat turunan. Ya, 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 ya. Ini tanya call services emitennya apa kok? Wah, RMKE. Wah, Ya offside. itu mainan Hans tuh kalau RMK ini. Teknikalnya cakep ya. Oke, ini ada jam 9 nih. Ada closing statement nggak untuk teman-teman sekalian gitu? Atau mungkin mau spill, mungkin ada yang lagi menarik itu udah di support, besok bisa ini dipantau. Apa Hans, Bill? Ya. Kalau menurut gue sih, kalau lihat apa market momentum hari ada rebound di tech sih, harusnya besok masih di tech ya anginnya ya. Maksudnya soalnya beberapa nama yang udah beaten down itu kan mulai rebound kayak gitu-gitu kan. Nah cuma balik lagi yang tadi Hans bilang itu benar ya. Apakah rebound 1-2 hari menjamin bahwa bottomnya udah benar-benar fully apa ini udah benar-benar bottom apa nggak ya? Itu kan kita belum tahu ya, karena gini loh, market yang bearish itu menurut gue susah tuh bukan market yang turun terus.
gitu kan. Tapi market yang turun, naik Pelan lagi ya. dikit, turun lagi, new low, dia naik lagi. Jadi gue pernah baca quote yang menarik nih. Market itu belum benar-benar bearish kalau dia sampai gini, kalau dia nggak sampai bikin rugi buat buyer ataupun short seller, ya kan? Hmm. Kalau sampai marketnya turun itu bikin orang yang buy and hold tuh rugi, orang yang coba nge-short salah, malah indeksnya rebound gitu kan, dan itu baru benar-benar real bear market. Kenapa? Nobody makes money, bisa dibilang kayak gitu kan. Apa? Lu coba nge-short marketnya naik kayak kemarin nih, Dow Jones-nya sama Nasdaq-nya new low, wah lu nge-short kebakar bos, 2-3 hari kemudian dia ke atas gitu kan. Sekarang orang panik beli nih, misalnya 2 hari ini udah naik kenceng gitu kan, terus turun lagi. Nah market bearish yang begitu tuh, yang bener-bener lu sampai udahlah kayaknya mendingan gua cash aja nih. Tapi kalau lu cash aja juga Naik. nggak tenang bos, nggak tenang bos. Kadang-kadang kita kan meskipun udah going cash ya, lihat market turun dikit, ih boleh ini kayak murah nih. Atau market lagi dikit, oh jangan udah bottom nih, gue harus masuk lagi kayak gitu kan. Jadi memang the ability to sit while you are in cash, itu menurut gue tuh skill yang bener-bener jarang dipunyai. Kelihatan gampang nih, cuma duduk doang. Pokoknya jangan pencet tombol beli gitu kan, jangan pencet tombol beli. Ya, tapi itu akan susah dilakukan gitu. Nah memang menurut gue tahun ini adalah tahun contoh yang bener-bener ribet, apa maksudnya tricky ya. Kalau lu lihat Dow Jones, Nasdaq, S&P itu turunnya nggak ada yang straightforward turun. Begitu lu pikir ini benar-benar mau beres, just snap ke atas, turun lagi. Jadi menurut gua di tahun ini either you fast trade atau lu Panjang cash, banget. atau sekalian kalau lu emang belum yakin ya udah lu beli and buy and hold, lu DC aja. Tiap turun beli lagi, turun beli lagi gitu. Itu aja. Kalau lu merasa sok-sok jagoan trading malah ya puji Tuhan kalau bisa cuan, tapi setahu gua kalau yang gua cek ke sana kemana kemari itu sih lebih banyak yang loss ya, iseng-iseng mau jadi apa bahasanya, iseng-iseng mau jadi copet ya kan, mau jadi copet malah dicopet, iseng-iseng mau jadi trader malah jadi investor bos, karena nyangkut kan, iseng-iseng beli siapa tahu naik 5% kan, ternyata KRB itu 2-3 kali, ya sudahlah pegang aja lah, ya udah nyangkut minus 20% kan. Jadi memang tahun ini sih the ability to sit while you have a cash itu benar-benar it precious skill lah menurut gua itu. Kalau Ya, kebanyakan cash masuk reksadana aja mungkin kalau bingung ya. Iya, benar. Nah, gimana Hans? ya, ya. Kalau dari gua mungkin apa again tidak semuanya gua beli ya, Jok ya. Tapi ya kalau gua definitely gua punya barang BRMS Bumi yang gua pantau ya. Terus ya mungkin kalau gua mau spek kembali lagi ya ke Dewa. Gua tahu satu hal yang gua aware itu memang coal ini sebenarnya udah naik jauh kan. Mungkin kalau kita bilang dia akan gerak seagresif waktu awal-awal tahun, enggak. Nah, kita udah manage itu dia punya ekspektasinya. Nah, tinggal sekarang apa ekspektasi gua? Ya, ekspektasi gua lebih lihat ke Desember punya permintaan untuk coal ini seharusnya akan naik. Ya, historically dia akan naik. Nah, gua berharap statistik yang gua pegang itu masih bekerja setidak-tidaknya sampai Q1 tahun depan. Dengan adanya perbaikan dari fundamental side-nya, harusnya orang akan melihat itu lebih masih bagus ya. Kenapa? Eksekusinya barusan bos. Nah tinggal nanti refleksinya, lu bisa lihat reflect ke mungkin di Q1-nya nanti tahun depan ya. Apakah eksekusinya benar apa enggak. Jadi kalau dari gua itu, nah mungkin kalau kayak tadi yang lu bilang Bill, yang gua suka RMKE, ya gua juga masih suka. Ya mungkin kalau yang gua suka tapi gua nggak beli karena gua rasa gua punya barang lain, ya Wintermart Offshore, ya mungkin kalau lu mau spek-spek, tapi kembali lagi satu hal ini sering buat orang kecewa nih, CPO itu beberapa CPO yang gua rasa kayak TPG masih murah, tapi memang terlalu banyak intervensi ya dari pemerintah. Yang gua jauhi masih tetap DG Banks. Kenapa? Menurut gua kenaikannya prematur, lebih baik gua telat daripada gua masuk buru-buru ya. Nah itu sih kalau dari gue pribadi ya. Ya, kalau mau latihan sabar, Jok, mau latihan sabar, ya kan? Itu menurut gua beli CPO, latihan sabar. Sabar kenapa? Sabar pasrah, bos. Pasrah. Ya kan? Lihat CPO-nya naik 20% harganya, barang lu naik 5%.
7%, 10%. CPO turun 3%, barang lu naik lagi bos ke harga beli lu gitu kan. Dan basically fund luar nggak makan, fund lokal juga gua rasa udah kapok lah harusnya ya. Kalau dari pelajaran gua dulu di tempat kerja gua sebelumnya, kita coba betting analisa ya, yang namanya sektor CPO bener-bener Jok, udah biodiesel apa segala macem, tetap aja rugi. Malah sekarang dia kena tendang dua-duanya dari Q45 sampai kita harus rebalance portfolio jadinya gitu kan. Jadi udahlah, di sektor yang satu ini bener-bener either you tactical trade atau ya mendingan gak usah disentuh deh, karena apa, susah bos cari cuan di sektor ini. Waduh, luar biasa stressful, malah nanti lu lihatnya harga CPO naik, saham lu gak naik-naik. Nah, Ya, mungkin kabar mungkin dua gua tahun ke-10, tahun ke-12 gitu. baru baru panen. Iya. mungkin Lu mungkin sampai bingung gitu loh, apa? Lu lihat prediksi kayak apa? Si siapa? Godrej, ya kan? Si Thomas Mielke, apa segala macem. Lu coba bandingin prediksi mereka. Mereka tuh analis CPO selalu dipakai loh di apa asosiasi apapun. Lu bandingin sama kejadian apa harga CPO gitu. Itu nggak ada yang bener Cok, itu udah lempar koin aja mungkin akurasinya lebih tinggi 50-50 daripada ini. Jadi sektor yang very hard lah untuk di trade. Tapi memang kalau yang tadi kayak Hans bilang kayak TAPG gitu atau segala macam, itu menurut gua TAPG itu punya apa bright future gitu ya. Cuma balik lagi ya harus tunggu sektor yang main juga kan gitu loh. Karena kalau lo perhatiin kayak yang Hans bilang TAPG, ketika sektor CPO main biasa dia akan coba kayak mau ke all time high Hans ya. Tapi kan kalau CPO yang lain sahamnya kan ya lu lihatlah naik 10-20%, turun lagi, balik lagi gitu kan. ya. Nah, mungkin kalau yang kecil ya, gue masih lihat kayak Raja, mungkin PSKT atau LPPF, Mayora. Nah, itu mungkin masih menarik sih ya. Tapi kembali lagi ya, tidak semua barang gue beli, gue fokus ke barang yang gue punya ya. Mungkin yang paling kecil ada ya, tapi mungkin gue nggak share di sini lah. Kebanyakan nanti jadi bias gitu ya. Yang ngeng gitu. Lightning McQueen. Ya, Lightning McQueen, Bobokar, ya kan, apa Tugu Monas gitu kan dan segala macam. ya. Ya, Hey. betul. So, Jogi, jadi Hmm? apa nih yang lu bisa sampaikan? Tadi ada yang nanya ini Ori 22 bagus nggak? Bagus. Itu untuk sekarang misalnya untuk diversifikasi ya itu lumayan lah lebih tinggi kan dibanding reksadana pasar uang misalnya. Jadi kalau yang masih ada kelebihan cash bisa lah diversifikasi. Beli di Trimega juga ada cashback-nya, atau yang belum punya rekening mau buka rekening saham di Trimega juga tuh ada program pakai RDN BRI nanti dapat cashback Rp100.000 sampai 10 November. Nah, teman-teman bisa langsung ke ifom.trimega.id, ada keterangannya. Jadi manfaatin nih teman-teman karena bulan Oktober ini kan bulan inklusi keuangan. Jadi banyaklah program-program nanti reksadana juga ada program tertentu. Jadi kunjungi aja, lihat rajin-rajin nanti lihat promonya di Instagram Trimegah gitu kali ya. Oke, sampai jumpa nanti kita di kesempatan lainnya atau mungkin kita akan live dari tempat yang berbeda nanti ya Bill ya atau Hans ya. Ya udah, itu aja. Maksudnya Jogi dari mana? Dari Bandung. Oke. Bye semua. Oke.